Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamiah, NIM N1D11932, kelas genap, mata kuliah pengajaran bahasa dan sastra, Prodi Sastra Indonesia. Menuliskan pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita meliputi unsur informasi seperti what, where, when, why, dan how. Memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita. Wacana lisan atau disebut dengan spoken discourse adalah wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan untuk menerima, memahami, dan menikmati. Maka para penerima harus menyimak atau mendengarkannya. Memberikan tanggapan terhadap pokok-pokok berita melalui diskusi. Jadi misalnya kalau ada teman kita yang lagi melakukan presentasi, sebaiknya kalau Anda tidak mengerti, bisa Anda mengacukan tangan untuk bertanya, kemudian berdiskusi dengan teman Anda. Menceritakan kembali berita yang didengarkan dengan bahasa sendiri. Misalnya Pak Guru, Pak dosen atau Pak teman kita lagi menerangkan atau lagi mempresentasi tentang suatu berita ataupun itu suatu masalah, kita harus mendengarkan baik-baik masalah itu. Seperti contoh, dia sedang lapar. Kita mendengar satu kalimat dari teman yang satu. Kemudian dari teman yang satu juga memberitakan bahwa dia betul-betul lapar. Tujuan pembelajaran. Siswa membacakan berbagai teks perangkat upacara dengan intonasi yang tepat. Misalnya, apa, di mana, kapan, mengapa, itu semua harus tepat intonasinya, harus jelas intonasinya. Materi pembelajaran. Teks perangkat upacara bendera. Teks upacara bendera yaitu Pancasila, membaca undang-undang, membaca janji siswa, dan lain-lain. Metode pembelajaran. Metode demokrasi diskusi tanya jawab. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa metode demokrasi diskusi tanya jawab itu artinya apabila ada teman yang lagi melakukan presentasi, kemudian kita tidak mengerti dengan apa yang dia bahas, bisa kita bertanya kembali atau misalnya bisa kita offer ke teman kita untuk melakukan atau menjawab pertanyaan tersebut, sehingga diskusi yang dilakukan selama pembelajaran tersebut dapat terbangun dan dapat melakukan interaksi satu sama lain untuk membentuk suatu pembelajaran yang baik atau suatu diskusi yang baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau pemahaman yang tidak bisa dimengerti, mohon tulis di bawah komentar ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.